Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali ini review sebuah tablet dari Evercost eTab 10 Prime. Jadi kita akan lakukan review bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya dan apakah tablet 1,5 juta rupiah ini worth it untuk kalian beli. Dan kalian harus temukan itu semua di pembahasan reviewnya dan kalian temukan di closing untuk kesimpulannya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Kalian bisa follow sosial media review gadget melalui link yang ada di deskripsi video ya guys. Dan mari kita bahas mengenai review dari Evercost eTab 10 Prime ini. Oke guys, ini dia adalah Evercost eTab 10 Prime. Jadi kita sudah gunakan tablet ini selama sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kelebihannya maupun kekurangannya dari tablet ini. Kalau memang kalian penasaran untuk detail spesifikasinya, kalian bisa cek untuk video unboxingnya karena di sana kita sudah bahas detail spesifikasi dari tablet ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu ya guys. Kelebihan pertama yang review gadget rasakan ketika menggunakan tablet ini sebenarnya performance-nya ternyata cukup lumayan guys. Jadi kalau kita cuma buat sosial media kayak semacam Twitter ataupun kayak semacam Instagram itu semua aman-aman aja sih guys. Meskipun memang kalian tidak bisa berekspektasi untuk performance-nya se-fluid untuk harga HP 1 jutaan yang 1,5 juta ya. Tapi menurut saya sih untuk kita buat baca buku itu masih oke aja sih guys, gak ada masalah. Kita mau pakai buat baca playbook, ini playbook kita punya buku dan lain sebagainya. Buat nonton juga masih oke dan secara performa sehari-hari itu memang tidak akan se-smooth itu, tapi menurut saya sih masih layak untuk dipakai. Gitu sih guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah tablet ini tuh sudah support dual SIM card ya guys. Jadi di sini dia pakai dual SIM card. Jadi saya sambil tunjukkan kepada kalian. Dia dual SIM card dengan dia slotnya itu pakai mini SIM ya guys. Jadi dia bukan pakai micro SIM atau nano SIM yang sekarang populer. Dia pakai dual SIM card plus micro SD. Dan nggak cuma itu yang menarik, dia kan bisa jaringan 4G LTE ya guys. Dan kalau kalian tahu bahwa WiFi di sini itu dia bisa connect ke WiFi 5 GHz. Jadi dia tidak cuma connect ke WiFi 2,4 GHz, tapi dia connect ke WiFi 5 GHz ya guys. Jadi itu yang kalian perlu ketahui dan ini keren banget sih dan jarang sih yang tablet 1 jutaan yang bisa connect ke WiFi 5 GHz. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi kualitas layar yang ditawarkan oleh tablet ini. Meskipun kalau kalian perhatikan layar ini cukup reflektif, tapi ternyata ketika kita gunakan buat desain itu enak banget sih guys. Responsivitas layarnya itu nyaman banget dan ini kita sudah sempat coba kapan lalu pakai Vivo Pencil Max. Jadi ini kita sambil nyalakan, kita bisa gunakan ini bisa dibuat gambar nih. Sebenarnya lebih tepatnya ini tuh jadi nyaman banget. Jadi tablet ini tuh bisa kalian pakai stylus seperti ini dan bahkan kalian juga bisa pakai stylus universal seperti ini yang model lama kayak gini. Dan itu menunjukkan bahwa tablet ini tuh responsif banget dan bahkan kalau misalnya kita mau tunjukkan kepada kalian, kalian juga bisa kok pakai yang model yang kayak seperti ini. Jadi terserah kalian mau pakai stylus yang mana aja. Dan menurut review gadget ini menunjukkan bahwa responsivitas layarnya ini termasuk worth it untuk kalian pakai ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya yang review gadget sebenarnya nggak nyangka adalah build quality dari tablet ini tuh benar-benar terasa solid guys. Jadi sebelumnya kita pernah review tablet yang modelnya kurang lebih mirip sama Evercost eTab 10 Prime ini, tapi secara build quality kurang bagus. Dan ternyata tablet ini tuh punya build quality yang keren banget sih guys. Jadi secara build quality ini terasa solid dan oke banget sih guys. Ini adalah kelebihan dari tablet ini. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi kualitas speaker yang ditawarkan oleh tablet ini. Meskipun dia posisinya di bagian atas ya guys, dan ini cuma hiasan doang, jadi dia cuma single speaker di sebelah sini. Menurut saya untuk kualitas audio dari tablet ini tuh termasuk oke banget untuk di kelasnya ya guys. Jadi untuk kelas 1 jutaan termasuk cukup oke dan bisa dinikmati untuk konten multimedia. Setelah ini kalian akan dengarkan untuk sampel speaker dari tablet ini ya guys.
Oke guys, untuk kelebihan selanjutnya adalah tablet ini juga sudah support USB OTG. Jadi kalau misalnya kalian mau konekin pakai USB OTG, itu bisa aja. Ini kebetulan saya pakai converter lagi karena saya nggak punya yang tuh micro USB. Jadi kita bisa pakai micro USB langsung nancapin ke sini. Dia akan langsung ke detect untuk USB OTG-nya. Jadi ini langsung ke detect dan kalian bisa langsung proses aja. Itu adalah kelebihan dari tablet ini. Oke guys, itu dia tadi adalah kelebihan dari tablet ini. Tentunya kita harus berbicara mengenai beberapa kekurangan dari tablet ini yang kita temukan ketika kita gunakan sehari-hari. Jadi kekurangan pertama dari tablet ini adalah kualitas kamera depan maupun kamera belakang dari tablet ini itu benar-benar agak mengecewakan sih guys. Jadi untuk sebuah tablet, kita tentunya berharap tablet itu bisa digunakan untuk video call ataupun online meeting. Sedangkan kualitas kameranya menurut saya sih agak kurang ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, nanti setelah ini kalian bisa lihat untuk sampel kamera video depan maupun belakang dari tablet ini. Dan silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Evercost E-Tab 10 Prime. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya memang gelap banget sih. Dan ini sebenarnya yang lucu kalau misalnya kalian pakai mode foto, itu lebih terang gambarnya. Tapi kalau kalian mode video seperti ini, recording seperti ini, dia jadi lebih gelap. Nah, saya nggak tahu nih kenapa, apakah ada kendala, dan ini jaraknya ini sebenarnya adalah jarak dari kursi sama meja belajar lah anggapannya. Jadi kalau kalian gunakan online, ini jadi gambarnya cukup tight, cukup kurang wide, dan mungkin ini akan jadi concern buat sebagian orang ketika dia beli tablet untuk benar-benar tujuannya untuk online meeting yang memang butuh webcam ya. Tapi kalau kalian online meeting tanpa webcam, mungkin kalian bisa improve dari sisi mikrofonnya aja sih. Menggunakan headset dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini untuk tes kamera depan dari Evercost E-Tab 10 Prime ini. Silahkan subscribe kalian di kolom komentar. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Evercost E-Tab 10 Prime. Bagaimana menurut kalian untuk kualitas gambarnya? Ini posisinya sama seperti posisi waktu kita take kamera depan. Jadi ini kurang lebih meja belajar dan di sini saya di sini. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas mikrofonnya, kualitas videonya. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah waktu charging di tablet ini tuh bisa lebih dari 3 jam guys. Jadi dia tidak support fast charging. Jadi dia juga masih pakai menggunakan micro USB yang dia cuma bisa cuma bisa 10 watt doang chargernya, dan itu butuh waktu 3 jam lebih. Dan menurut saya itu agak disayangkan aja sih ya, meskipun memang harganya 1 jutaan, masih bisa dimaklumin, tapi agak disayangkan aja sih guys. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dari sisi daya tahan baterai di tablet ini. Menurut saya tablet ini tuh termasuk cukup boros untuk penggunaan sehari-hari aja. Itu bisa nggak nyampe seharian ya guys. Jadi bisa sampai sore udah habis. Kalau misalnya kita gunakan buat browsing, kita buat baca buku, itu bisa habis pada baterainya 5500 mAh ya guys. Dan ini sayang banget sih. Untuk kekurangan ini mungkin akan menjadi krusial buat bagi sebagian orang. Kemudian tablet ini juga punya fitur security face unlock yang menurut saya lupakan saja, karena face unlock di tablet ini tuh sama sekali jarang berhasil banget guys. Jadi itu yang review gadget bisa simpulkan dari kelebihan maupun kekurangan dari tablet ini. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah tablet ini worth it untuk kalian atau tidak ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari tablet Evercost E-Tab 10 Prime ini? Menurut review gadget sendiri, untuk tablet ini itu sebenarnya malah tidak cocok buat pelajar. Nah, ini menarik nih, karena dia mengiklankan produk ini untuk pelajar, tapi saya tidak merekomendasikan untuk pelajar. Kenapa? Karena kualitas kamera depan sama kamera belakangnya itu tidak bisa diandalkan. Sedangkan kalau pelajar harus menggunakan online kayak Zoom atau Google Class atau Google Meet, itu kan harus aktif kamera ya guys. Dan itu kualitasnya tidak bisa diberikan oleh tablet ini. Padahal performanya sebenarnya cukup lumayan. Dan buat untuk drawing juga bisa. Sensitivitas layarnya bagus. Tapi sayang banget secara kualitas kameranya, meskipun secara kertas bagus ya, 5 megapiksel, 8 megapiksel. Tapi ternyata jelek ya guys kualitasnya. Dan menurut saya sih itu kekurangan fatal yang dikeluarkan oleh Evercost E-Tab 10 Prime ini. Karena dia menunjukkan buat edukasi, tapi ternyata kualitasnya tidak bisa digunakan untuk edukasi. Ya, ini adalah pendapat dari review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Karena menurut review gadget, standarnya untuk sebuah tablet itu sekarang itu harus kameranya yang bagus.
dan kamera depan ya, khususnya untuk video call, setidaknya proper lah. Apalagi di harga 1 jutaan, 1,5 juta, yang menurut review gadget itu sudah ada beberapa tablet lain yang lebih bagus kualitas kamera depannya. Dan ini adalah pendapat dari review gadget ya guys. Dan kalau untuk tablet ini buat siapa? Kalau saya bilang sih mungkin kalau kalian yang suka gambar, yang memang punya budget terbatas dan pingin punya tablet Android, nah tablet ini bisa. Kalau kalian mau buat baca buku, e-book, browsing ringan, nonton multimedia yang tidak masalah dengan kualitas Netflix 480p, ya tablet ini juga bisa. Tapi kalau memang kalian punya budget lebih, ya silakan cari tablet lain yang lebih baik daripada ini. Dan kalau ditanya kesimpulannya apakah tablet ini worth it atau tidak, kalau menurut review gadget agak kurang ya guys, karena memang kelemahan fatalnya tuh di selain kita bicara performance kalau tablet, tentunya kamera itu adalah hal yang krusial, karena saat ini apalagi pandemi ini kita butuh kamera tablet yang paling tidak proper untuk dipakai online meeting. Ini adalah pendapat dari review gadget. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye bye.